Halo, bertemu lagi dengan saya Toto Setiawan. Pada kali ini saya akan mereview jurnal tentang manajemen mutu, yaitu dengan menggunakan metode QFD, Quality Function Deployment. Ya, sumber jurnal ini saya ambil dari internet, yaitu Jurnal Teknik Industri dengan keyword Just in Time, Quality Function Deployment, Delivery Performance, dan Quality. Judul pada jurnal kali ini yaitu penerapan QFD untuk memenuhi kepuasan konsumen pada industri otomotif. Persaingan industri antara perusahaan saat ini semakin meningkat, sehingga perusahaan semakin berkompetisi untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai harapan atau ekspektasi pelanggan. Industri manufaktur yang memproduksi komponen otomotif saat ini perlu melakukan kajian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan masih terdapat klaim pelanggan terkait kualitas dan pengiriman produk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pada penelitian jurnal ini melakukan analisa kepuasan pelanggan menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan improvement. Masalah utama muncul ketika spesifikasi teknis dari produk tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Ketika harapan tidak terpenuhi oleh kinerja produk, maka pelanggan merasa tidak puas. QFD merupakan metodologi terstruktur yang dapat mengidentifikasikan dan menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan menjadi persyaratan teknis dan karakteristik yang dapat diukur. Kemudian QFD digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang critical to quality. Kemudian QFD mampu mengungkapkan kesenjangan kualitas produk dan layanan dengan fakta yang diterima pelanggan, sehingga perlu melakukan tindakan teknis peningkatan sumber daya manusia dan manajemen. Kemudian QFD untuk mengetahui apa saja harapan atau ekspektasi dari pelanggan dari perusahaan manufaktur khususnya industri komponen otomotif, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk memenuhi harapan pelanggan tersebut. Permasalahan dari industri adalah masih adanya komplain dari pelanggan. Komplain dari pelanggan yang sering terjadi yaitu terkait kualitas produk dan delivery-nya. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas dari produk mereka, menurunkan defect atau cacat, dan berusaha menghilangkan waste, serta meningkatkan delivery performance-nya. Jika dalam industri manufaktur, kualitas dilihat dari produk berbeda. Berbeda dengan halnya dengan industri jasa. Kualitas yang harus ditingkatkan adalah kualitas layanan. Perusahaan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas pada produk mereka, khususnya industri manufaktur. Sebagai salah satu contoh perbaikan adalah mengurangi produk cacat atau defect dan memperbaiki delivery performance-nya. Mengurangi atau bahkan menghilangkan defect, target zero defect, dan performa delivery-nya pada produk yang sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena hal tersebut membuktikan komitmen perusahaan terhadap customer. Industri dengan pelayanan yang baik, maka kepuasan pelanggan akan terpenuhi. Tahapan QFD pada penelitian ini, yang pertama, membuat diagram untuk mengelompokkan customer issue berdasarkan voice of customer. Pada fase ini, pengumpulan daftar prioritas permintaan pelanggan. Tahap yang kedua adalah analisa produk pesaing untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan. Langkah yang keempat, yang ketiga, menghitung improvement factor dan overall ranking. Langkah yang keempat, membuat technical requirement. Langkah yang kelima, menilai hubungan antara technical requirement dan customer need pada masing-masing aspek. Kemudian yang keenam, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap customer need, technical requirement, kompetitor, dan korelasi tiga faktor tersebut. Ya, customer issue pada jurnal penelitian ini sudah didapatkan yang pertama, klaim kualitas. Not tidak terpasang, salah posisi, karat, deform. Yang kedua, klaim delivery, part shortage, mispart, delay delivery. Kemudian kepuasan pelanggan yang diharapkan, yang pertama, quality improvement, perbaikan kualitas, jumlah not sesuai permintaan, jumlah posisi not sesuai permintaan, tidak karat, dan tidak deform.
Yang kedua, delivery improvement, tepat volume part, tepat jenis part, tepat waktu delivery. Pada slide ini adalah aliran proses produk dari incoming material dari supplier pemasok, kemudian diproses dengan mesin, kemudian melakukan pengecekan kualitas, dilanjutkan dengan penyimpanan sementara sebelum barang dikirim ke customer, dan yang terakhir adalah pengiriman kepada pelanggan atau customer. Pada slide ke-7 ini kita akan membahas tentang host of quality pada penelitian jurnal ini. Pada yang lingkaran pertama atau kotak pertama ini adalah kebutuhan pelanggan. Ada jumlah NAT sesuai permintaan, posisi NAT sesuai permintaan, tidak karat, tidak deform, tidak tepat volume part, tepat jenis part, dan tepat waktu delivery-nya. Nah, pada kolom ini adalah permintaan dari si pelanggan. Kemudian kolom yang kedua ini adalah technical response, yaitu respon dari permintaan pelanggan. Kemudian yang segitiga ini adalah technical correlation atau hubungan teknikal. Kemudian yang persegi yang ini tentang relationship metric atau hubungan metrik antara permintaan pelanggan dengan technical response. Kemudian yang ini adalah planning metric atau WISE. Kemudian yang paling bawah adalah technical prioritas atau benchmarking dan target. Nah, kita nanti difokuskan untuk mengambil prioritas yang paling tinggi nilainya untuk kita lakukan perbaikan. Berdasarkan dari host of quality yang telah dibuat, beberapa usulan perbaikan berdasarkan lereng proses produk adalah mesin kapasitas atau kapasitas mesin. Ya, suatu mesin kapasitasnya adalah pieces per jam. Order per hari atau pesanan per hari dari customer adalah 400 piece. Jam kerja efektif perusahaan adalah 8 jam per hari. Waktu pembuatan satu piece produk adalah 1 menit. Jika mengacu pada efisiensi 100%, maka produk yang dihasilkan dalam waktu 8 jam adalah 480 piece atau 60 piece per jam. Dengan efisiensi target perusahaan adalah 95%, maka dalam waktu 8 jam akan menghasilkan 456 piece atau 57 piece per jam. Karena mengadaptasi sistem just in time, maka perusahaan hanya akan membuat sejumlah 400 piece sesuai permintaan customer. Hal ini berarti kondisi perusahaan akan mampu mengirim sejumlah barang sesuai waktu dan jumlah yang diminta oleh customer. Namun jika mesin kapasitas di bawah target 57 piece per jam, maka perusahaan akan membutuhkan overtime untuk membuat sejumlah 400 piece per jam. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan dua kemungkinan, yaitu delay delivery ke customer atau part shortage, produk dikirim sesuai jadwal namun hanya dengan jumlah yang tidak sesuai dengan permintaan. Kemudian yang kedua ada material spesifikasi. Dilakukan pengecekan dan adjustment saat material dari supplier datang. Hal ini untuk mencegah material yang dikirim potensi menimbulkan karat saat diproses. Yang ketiga, sistem penyimpanan. Perusahaan pada studi ini memiliki standar bahwa produk finished good yang ada disimpan di store tidak boleh lebih dari 4 hari masa penyimpanan karena akan menimbulkan karat. Untuk itu, penerapan FIFO first in first out harus dimaksimalkan. Barang yang pertama disimpan di store, maka pada saat pengiriman ke customer harus menjadi barang yang pertama dikirim. Ya, standar packaging juga harus dipatuhi untuk mencegah barang deform. Yang keempat, Work Instruction Process atau WI. Penggunaan lembar Work Instruction Process dengan tepat karena kesalahan-kesalahan pada lini produksi disebabkan oleh kesalahan membaca Work Instruction Process. Dalam form tersebut sudah ditulis dengan jelas urutan proses pengerjaan suatu produk beserta poin-poin penting dan ilustrasi proses yang perlu harus diperhatikan. Untuk itu, semua operator saat memproses produk harus memperhatikan poin-poin yang tertera tersebut. Hal ini untuk menghindari jumping proses yang akan berdampak pada klaim customer terkait kualitas produk. Dalam cost of quality ini, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 7 poin dari customer need
adalah terkait kualitas produk dan pengiriman. Yang terkait pengiriman meliputi tepat jenis volume produk, tepat jenis part, dan tepat waktu saat proses pengiriman. Sedangkan yang berkaitan dengan kualitas antara lain jumlah not sesuai dengan permintaan, posisi not sesuai dengan permintaan, tidak karat dan tidak deform. Pada setiap proses yang berhubungan dengan kualitas produk, baik proses produksi maupun proses pengecekan harus sesuai dengan langkah-langkah yang tertuang dalam work instruction. Dalam WI, proses sebenarnya sudah tertuang beberapa jumlah NAT yang harus dipasang, di mana posisi harus dipasang, bagaimana cara meletakkan dan menyimpan part yang benar sehingga tidak timbul deform dan karat. Jika operator mengamati WI, maka secara otomatis problem secara kualitas dapat dihindari. Kesimpulan, untuk menurunkan klaim customer terkait kualitas dan delivery, maka hal-hal prioritas berdasarkan House of Quality yang telah dibuat harus dilakukan perbaikan, yaitu pada mesin capacity, material spesifikasi, sistem penyimpanan, dan work instruction process. Material spesifikasi berhubungan dengan bahan dari supplier. Bagian penerimaan harus memastikan material tersebut OK atau NG. Dan untuk sistem penyimpanan agar tidak terjadi karat, sistem FIFO first in first out harus diaplikasikan. Dan tidak boleh ada penumpukan barang, jadi yang berlebihan tidak sesuai standar packing karena akan menyebabkan deform. Untuk work instruction process, dalam bekerja, operator harus lebih memperhatikan dan memahami langkah kerja yang sudah tertera dan dalam work instruction process, agar produk yang dibuat sesuai requirement atau permintaan. Oke, kita sudah sampai di penghujung slide dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Toto Setiawan, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik, Teknik Industri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa. Dadah.